Mesranya Presiden, Menteri Pertahanan dan Gubernur Jawa Tengah di tengah sawah yang membuat kaum nyinyir mendadak depresi. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari mesranya Presiden, Menteri Pertahanan dan Gubernur Jawa Tengah di tengah sawah yang membuat kaum nyinyir mendadak depresi. Iya, jadi ceritanya pada hari Kamis yang lalu, tanggal 9 Maret 2023, Presiden Jokowi ini berkunjung ke Kebumen, Jawa Tengah. Di sana juga bersama dengan Menteri Pertahanan, Pak Prabowo Subianto, dan ditemani sang tuan rumah, yakni Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Nah, dari beberapa media sosial, baik media sosialnya Pak Jokowi, kemudian juga Ganjar Pranowo, ini kemudian memposting foto-foto ini dan membagikan beberapa caption. Di antaranya adalah bahwa tujuannya datang ke sana ini, datang ke Kebumen menemui para petani ini adalah untuk mendengar keluh kesah para petani tentang bagaimana pertanian ini, terutama petani padi ini yang menghasilkan swasembada pangan ini kemudian didengarkan keluh kesahnya oleh Presiden Jokowi dan dicarikan solusinya. Nah, dari beberapa dialog yang dilakukan ini terkonfirmasi bahwa para petani ini mengeluh tentang turunnya harga gabah. Nah, harga gabah ini kan sekarang lagi turun. Nah, ini yang kemudian Presiden Jokowi yang akan mencarikan solusinya. Lalu masalah yang kedua adalah masalah pasokan pupuk. Bahwa sebetulnya seluruh Indonesia ini dibutuhkan sekitar 13 ton pupuk untuk para petani. Nah, sementara produksi dalam negeri dari pupuk dalam negeri ini hanya sebesar sekitar 40 atau 50%-nya saja. Dan sisanya ini masih harus impor. Nah, makanya ini yang kemudian menjadi pembenahan oleh pemerintah kita, terutama Presiden Jokowi, bagaimana untuk menggenjot produksi pupuk lokal dalam negeri, terutama ini kan kemarin juga pupuk Iskandar Muda baru juga dibuka di Aceh setelah sekian lama tutup. Ini untuk digenjot terus untuk memenuhi pasokan pupuk dalam negeri. Nah, ini yang sedang dicarikan solusinya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, oleh Pak Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo, ini otomatis membuat para kaum nyinyir kejang-kejang dan mendadak depresi. Ya, salah satunya ini adalah si manusia merdeka Said Didu. Ya, dia ini mengomentari sebuah caption postingan dari Presiden Jokowi yang kemudian memunculkan 3 foto. Nanti foto-fotonya akan saya tampilkan di sini. Nah, jadi pada postingan Presiden Jokowi itu kemudian dikomentari oleh Ganjar Pranowo. Indonesia sebagai pasokan bahan pangan, siap katanya. Lalu kemudian Said Didu ini mengomentari. Dia mengomentari seperti ini. Pemimpi berkumpul, membuat mimpi baru kepada rakyatnya yang senang dibuai mimpi. Sepertinya yang senang dibuai mimpi ini cuma Said Didu kayaknya. Jadi, memang kalau kita melihat Said Didu ini nggak pernah kita lihat dia ini bahwa pemerintah ini ada benernya di mata dia. Semuanya salah. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi ini semuanya salah. Kalau kita melihat beberapa pekan ke belakang tentang kejadian pengungkapan harta kekayaan para pejabat di Kementerian Keuangan gara-gara kasus penganiayaan Mario Dendi kepada David Ozora, ini kan kemudian terungkap beberapa harta kekayaan dan sebagainya, dan ternyata banyak sekali yang rangkap jabatan. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani ini juga merangkap sampai 30 jabatan. Padahal sebetulnya di amanat undang-undang ini mengesahkan itu, memperbolehkan itu. Tapi Said Didu ini juga nyinyir. Kenapa seorang Menteri Keuangan ini
harus rangkap jabatan sampai 30 jabatan. Apakah tidak ada orang lain, katanya. Padahal ketika dulu dia menjabat sebagai staf khusus kementerian, kemudian juga sebagai salah satu BUMN, komisaris BUMN, ini dia juga rangkap jabatan, meskipun nggak sebanyak Sri Mulyani. Mungkin ada sekitar 4 atau 5 jabatan yang dia rangkap sekaligus pada waktu itu. Nah, kalau Sri Mulyani, bedanya, kalau Sri Mulyani dengan 30 jabatan ini dia bisa menyelesaikan semua, bertugas dengan baik, sementara Said Didu dengan rangkap jabatan sukses membuat dia dipecat. Karena memang nggak bisa kerja. Tapi sekarang giliran dia dipecat, kemudian dia sudah tidak ada di pemerintahan, dia nyinyir bahwa banyak pejabat yang rangkap jabatan. Nah, ini salah satu nyinyirannya. Lalu yang terakhir ini, yang masalah pemimpi. Nah, kalau kita melihat 3 orang ini, Presiden Jokowi, kemudian Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, kalau mereka punya mimpi, sangat-sangat wajar. Apalagi mimpi mereka untuk Indonesia ke depan. Kita tahu, Prabowo Subianto, meskipun dia pernah bersaing dengan Presiden Jokowi di tahun 2014 dan 2019, tapi beliau adalah seorang negarawan yang sangat hebat. Beliau meruntuhkan egonya, meruntuhkan persaingan di Pilpres demi untuk kemajuan bangsa. Beliau bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi, ikut membantu Presiden Jokowi menjalankan roda pemerintahan, menjadi Menteri Pertahanan, meruntuhkan egonya sendiri. Ini adalah sifat seorang negarawan yang belum dimiliki oleh negarawan yang lain. Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ikut bergabung menjadi menterinya Presiden Jokowi. Mereka punya mimpi yang sama, yakni ingin Indonesia maju, ingin negara ini disegani di mata dunia. Sementara Ganjar Pranowo, meskipun dia levelnya ada di gubernur, tapi digadang-gadang akan menjadi penerus Presiden Jokowi. Ini kalau jadi, kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting sudah melakukan ini semua. Nah, ini ada yang menarik ya. Salah satu foto ketika mereka sedang berbincang, ini ada sebuah motor butut, motor legenda, motor tua, menjadi saksi perbincangan mereka. Apa yang mereka perbincangkan hanya Tuhan dan motor legenda ini yang tahu. Apakah mungkin mereka ini membicarakan masalah Indonesia ke depan? Kita juga nggak tahu. Yang jelas, manusia tua, manusia butut, tidak lebih berharga daripada sebuah motor butut. Cuman bisa nyinyir. Itu yang terjadi. Jadi selama ini memang meskipun dia mengaku sebagai manusia merdeka, tapi dalam pikirannya dia tidak bisa merdeka. Dia selalu nyinyirin pemerintah. Bukan mengkritik sih kalau menurut saya. Justru malah lebih banyak nyinyirnya, kemudian juga berbicara tidak berdasarkan fakta, lebih banyak halunya, dan sekarang melihat kemesraan ketiga orang ini, tokoh ini, dia kemudian mendadak depresi, ngomel-ngomel sendiri, dan berhalusinasi tingkat dewa. Kembali lagi ke masalah 3 orang pemimpi ini. Kalau dikatakan oleh Said Didu mereka ini pemimpi yang sedang berkumpul, bagus, mereka bermimpi, punya mimpi untuk diwujudkan ke masa depan. Dan kemungkinan kalau menurut saya, apa yang dikhawatirkan oleh Said Didu ini adalah endorsement yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kepada Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Seperti kita lihat beredar isu di luaran sana, isu yang liar bahwa akan adanya duet antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto di 2024. Ini isu yang beredar luas dan sedang berkeliaran di luar sana. Apakah ini benar atau tidak? Ya, kita tunggu saja nanti bagaimana kelanjutannya. Tapi yang jelas, isu ini sudah beredar kemana-mana. Seolah-olah Presiden Jokowi ini mengendorse Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto untuk diduetkan di 2024. Padahal faktanya, kalau saya lihat, Presiden Jokowi ini tidak melakukan endorsement. Dia ini hanya mendukung semua orang yang ingin maju di Pilpres 2024. Coba kalau kita lihat di beberapa kesempatan. Dia selalu menyebutkan Erick Thohir, kemudian juga ada Ridwan Kamil, kemudian Sandiaga Uno. Yang terakhir ada AHY, meskipun pada waktu ulang tahun P3 kemarin sempat lupa disebutkan. Tapi dia juga mendukung itu. Jadi semua, siapapun yang dalam lembaga survei ini nama-nama itu mencuat, selalu didukung oleh Presiden Jokowi. Jadi
kalau misalkan ada anggapan bahwa seolah-olah Presiden Jokowi ini mengendorse salah satu atau salah dua atau salah tiga dari mereka, kalau menurut saya sih kayaknya kurang tepat. Karena memang sepertinya semuanya ini didukung oleh Presiden Jokowi. Untuk apa sih? Semuanya demi kemajuan bangsa Indonesia. Nah, jadi kalau kesimpulannya, kalau misalkan memang Said Didu ini kemudian dia mendadak depresi, kejang-kejang, dan nyinyir nggak karuan, ya wajar kalau menurut saya. Karena memang apa? Karena memang dia sama sekali nggak dilirik oleh Presiden Jokowi. Iri bilang, bos. Tapi dari kejadian ini, dari foto-foto yang beredar ini dan kejadian kemarin, saya ada timbul satu pertanyaan besar. Kenapa ketika Presiden Jokowi ini meninjau persawahan, pertanian, mengapa harus mengajak Prabowo Subianto yang seorang Menteri Pertahanan? Seharusnya kan yang diajak adalah Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Tapi kenapa yang diajak Prabowo Subianto? Itu yang menjadi tanda tanya besar saya pribadi. Nah, mungkin bisa jadi karena memang Prabowo ini adalah mantan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI. Mungkin seperti itu. Atau mungkin juga bisa jadi ini adalah sinyal bahwa memang benar apa yang dihembuskan isu terakhir ini, bahwa ada kecenderungan ingin menduetkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Mungkin seperti itu. Tapi kalau menurut saya, ya saya nggak tahu. Saya cuma curiga aja kenapa seperti itu. Dan apapun itu, jawabannya yang tahu hanya Presiden Jokowi dan juga Tuhan. Tapi tetap, untuk Said Didu cuma nyinyir dan nggak punya prestasi apa-apa. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk masa tua yang bahagia tanpa nyinyir. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.